Selepas senja, di selepas senja. Halo semuanya, selamat datang di podcast Selepas Senja episode ke-56. Ketemu lagi sama gue Alice Leon yang emang biasa bawain podcast ini dan nemenin lo di podcast ini. Apa kabar semuanya? Mohon maaf lahir batin buat teman-teman yang kemarin merayakan Idul Fitri. Mungkin masih masih hari kedua kan ini, dan juga buat teman-teman yang merayakan kenaikan Isa Al-Masih. Damai sejahtera semuanya. Dan buat yang lainnya, pokoknya semoga hari-harinya penuh warna, ceria, sehat selalu, lancar-lancar semuanya, dan itu adalah untuk kalian semuanya. Kemarin gue pagi-pagi nih agak melo, karena mungkin buat beberapa teman-teman yang udah tahu ya, maksudnya yang udah biasa dengerin gue di podcast ini, tahu bahwa gue baru kehilangan nyokap mertua gue, dan dia adalah biasanya karena keluarga gue itu dari Kristen dan keluarga laki gue itu dari Muslim. Jadi memang kalau Lebaran itu gue biasanya memang sibuk di sana gitu ya, sibuk di sana, dan biasanya kita dari hari hari dari malam takbiran lah setidaknya gue tuh udah nginep gitu loh di rumah mertua. Dan biasanya jadi jaga gawang karena dia termasuk yang sepuh dan biasanya orang-orang pada datang ke rumah nyokap mertua gue. Memang tahun lalu kita juga nggak berlebaran karena kan COVID masih lagi yang mencengkram. Pokoknya masih heboh-hebohnya dan kita juga nggak mau bikin dia khawatir. Jadi kita cuman silaturahmi lewat video call. Tetapi maksudnya tahun ini tuh benar-benar habis beberapa bulan, mungkin belum lama ya, baru beberapa banget gitu loh, baru sekali dia pergi dan ini adalah lebaran pertama dia nggak ada. Dan gue tahu pasti buat teman-teman yang udah kehilangan orang tua, walaupun udah bertahun-tahun lewat, pasti ada sesuatu yang hilang. Biasanya ngerayain bareng-bareng, biasanya kumpul bareng-bareng, tiba-tiba ada sesuatu yang hilang. Dan gue baru kemarin ngerasain pas bangun, aduh bangun tuh rasanya melo banget. Bangun di rumah gitu. Biasanya pas lebaran bangun udah di rumahnya dia, ketemu dia, terus langsung sungkem gitu kan. Kita ya ritual kekeluargaan yang biasanya lah ya sama keluarga suami gue ini, anak-anak kita semua kan sungkem, eh, ya ya seperti biasa. Dan kemarin kita bangun dalam suasana yang berbeda, eh, dan itu yang bikin walaupun ya kan sudah senang mamanya udah lepas dari sakit, udah mungkin lebih, bukan mungkin tapi lebih 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 ya pokoknya lebih baik lah dari kita yang masih masih apa ya, masih menjalani hidup-hidup ini. Dan mungkin kalau lo ngelihat gue ekspresinya juga menahan ini, menahan menahan yang namanya, soalnya gue tuh emang orangnya kalau udah mengenai orang tua, mengenai keluarga, anak lah, pokoknya orang-orang yang benar-benar deket di hati gue tuh benar-benar emosional orangnya. Dan kadang-kadang, tapi kalau orang yang tidak dekat sama gue, seperti ngelihat gue orangnya santai, eee, nggak terlalu mikir, cuek gitu ya. Biasanya orang tanggapan ataupun impression-nya sama gue itu seperti itu. Karena biasanya mungkin mereka ngelihat gue ketawa-ketawa, gue nyantai, gue bisa hihihi sana, hihihi sini. Tapi kalau orang-orang yang benar-benar deket sama gue mungkin ngelihat kadang-kadang
waktu lagi ngumpul keluarga, kelihatan kadang-kadang gue tuh suka terpaku gitu ya di beberapa waktu yang men-trigger memori gue. Kalau biasanya dulu ada si mamah, ini biasanya ini gitu ya, apalagi pas begitu. Jadi kita tuh akhirnya ke rumah adiknya dia, yang memang udah sama-sama sepuh, udah 80 sekian juga umurnya, dan itu yang satu-satunya masih ada sekarang, karena yang lainnya memang udah nggak ada juga. Bahkan sebelum nyokap mertua gue pergi, itu udah yang dua udah nggak ada gitu. Jadi kita ke rumah lah si eyang ini, dan di situ ngelihat makanan-makanan yang emang, dan apa ya, mungkin itu tradisi ya, tradisi keluarga. Tapi kan nggak semua, kadang-kadang lo ke tempat orang yang juga kayak ada opor, ada walu jipang, tau nggak lo walu jipang tuh? labu labu siam ya bahasa Indonesianya, labu siam, yang digulai gitu ya. Terus ada apa sih, sambal goreng ati, biasa itu kan yang mainnya, yang penting-penting tuh. Terus ada opor biasanya, kadang-kadang ada orang yang sedia juga rendang, kadang-kadang ada yang sedia perintilan. Nah, nyokap mertua gue tuh biasanya tuh komplit banget gitu. Jadi ada itu, ada buncis, ada rendang, ada telur petis. Terus ada apa lagi ya, pokoknya banyak lah, sampai kadang-kadang udah sediain juga gulai kambing gitu ya. Dan biasanya dia tuh ada serundeng, ada ebi, ada abon, bawang goreng. Itunya topping-toppingnya tuh full lengkap banget. Pokoknya happy banget deh gua kalau lagi lebaran tuh, karena dia selalu sediain itu selengkap-lengkapnya. Jadi dia tuh udah, masa sih cuman cuman opor sama misalnya sambal goreng ati sama sama sayurnya walu jipang, enggak nanti ada buncis juga, nanti ada apa juga gitu. Dia bener-bener yang pokoknya harus komplit, karena itu adalah tradisi gitu ya buat dia juga sendiri. Terus kue-kue, cake segala macem. Nah, kemarin di tempatnya yang adiknya dia itu, kebetulan juga dia nyediain nyediain yang paling khas itu di nyokap mertua gue yang suka dicari orang adalah telur petisnya dia. Dan kadang-kadang ada orang yang udah, kan biasa udah keliling-keliling terus baru ke tempat nyokap mertua gue gitu ya. Tetapi mereka tuh banyak yang tetap nggak apa-apa deh, gue tetap makan walaupun gue udah kenyang, tapi gue bela-belain untuk si telur petisnya itu. Dan kemarin gue ketemu tuh telur petis. Waktu gue makan tuh rasanya tuh udah mau udah mau, karena itu ngingetin gue banget, walaupun beda ya rasanya ya, tetaplah eh ya adalah perbedaan. Dan dia, karena dia tahu gue suka, kita semua anak-anaknya suka gitu ya telur petis, kadang-kadang walaupun apa ya, ya pokoknya tetap tetap dia sediain gitu loh buat buat kita, ekstra bonus gitu. Jangan sampai kehabisan. Gua aja bikin telur petis itu nggak bisa sama gitu loh rasanya sama resepnya dia. Dia tuh ya kadang-kadang kan ya namanya udah sepuh ya. Dia nggak turun sendiri, dia suruh asistennya yang biasa bikin, tapi habis itu dirasain dan disesuaiin dengan taste yang biasa dia, dia dia itulah taste-nya dia gitu. Dan nah itu nanti campurannya apa, ditambahin apa, dikurangin apa, nggak bakal dikurangin sih ya kalau udah jadi. Nah begitu udah masak set gitu, itu taste-nya dia itu yang kita cari. Itu kan beda. Gua aja bikin berapa kali, enggak nih, ini nggak kayak punyanya nyokap nih. Ini beda. Walaupun misalnya laki gue tuh suka, iya beda-beda lah, yang namanya tangannya juga beda yang bikin, tetep pengen nyari
tujuannya ke tempat rasanya dia tuh apa sih? Dan itu tapi meskipun tidak sama, tapi itu tuh bawa kenangan-kenangan yang yang dulu-dulu. Eee, Biasanya kan juga sebelum hari H-nya kita udah siap-siapin. Nah, dia tuh udah ini kurang apa, dan gue ngeliat proses itu. Kita siap-siap rumah, setting tempat duduk dan lain sebagainya. Dan benar-benar kemarin tuh nggak ada. Kemarin tuh nggak ada. Dan itu rasanya tuh ya, walaupun nggak sampai yang nangis yang gimana gitu ya, tapi melo, melo sampai ada beberapa saat gue diem, duduk aja di teras gitu, sambil ngopi. Dan iya, memori ini ya balik lagi, balik lagi, balik lagi. Nah, tapi ya terobati sih, terobati pas main ke rumah eyang, ke rumah masnya laki gue. Itu ya terobati lah ya, walaupun ya cuman kita-kita aja, tapi ya gue lebih suka kayak gitu sih, keluarga yang bener-bener deket karena udah tahu, saling tahu, oh dia bener-bener jaga, oh dia bener-bener jaga, dan kita di situ juga prokesnya ketat. Bahkan sampai di rumahnya rumahnya masnya laki gue juga, ya kita begitu ngelihat, dan udah mungkin udah terbiasa ya orang ya, juga merasa tidak nyaman di saat sudah mulai ada lebih dari kapasitas yang kita rasa aman untuk berada dalam satu ruangan, kitanya nyingkir sendiri. Maksudnya, oh ya udah waktunya kita move on. Jadi ya di situ ngobrol-ngobrol, ketemu dengan keluarga-keluarga dekat, habis itu ya itu pun duduk juga jarak-jarakan. Tapi gue mau cerita masalah, biasanya kalau sebelum COVID ini kan skala gede ya. Yang datang pun dari macam-macam. Kadang-kadang orang yang bukan terlalu dekat, maksudnya keluarga yang dekat banget. Yang kenal, tapi tahu kan lo, yang maksudnya kenal aja. Oh tahu dia anaknya siapa, mantunya siapa gitu kan. Iya tahu-tahu gitu aja, tapi nggak yang banget kenal. Gua harap lo tahu ya. Kan ada tuh temen yang misalnya, temen yang lo suka ngobrol, temen yang lo suka hangout bareng, sama temen yang ya temen karena ada satu situasi yang membuat lo menjadi temen ataupun mungkin rekan kerja. Dan ya cuman sebatas itu aja, cuman sebatas tahu, oh ya itu temen gue, cuman ya kadang-kadang ketemu say hi udah gitu loh. Nah itu kan sering terjadi di dalam pertemuan keluarga. Nah biasanya kalau udah mau pertemuan keluarga kayak gini, gue antara senang dan gitu. Karena apa? Sebelum-sebelumnya gue tuh selalu iya masalah badan. Kamu gemuk sekali sekarang. Kamu kok untel-untelan. Karena gini loh, gue tuh biasanya kalau lagi lebaran itu yang asisten di rumah nyokap mertua gue tuh biasanya pulang. Yang ada yang beres-beres, yang misalnya cuci piring apa segala macam, otomatis ya gue. Gimana gua nggak untel? Nggak bisa lah, tetap cantik ya nggak sih? Cantik, rapih, terus nyuci, ngeringin apa ganti apa sampai segala rupa, yang pastinya keringetan, yang pastinya gue nggak bakal bisa tuh yang namanya menggerai-gerai, mempertahankan rambut supaya tetap kelihatan segar kayak baru dari salon. Nggak mungkin begitu, pasti lepek, pasti keringetan. Iyalah, sekarang yang kesana dari pagi sampai malam. Yang ada kan kita terus itu kan, mau cangkir ke, mau gelas ke, mau apa ke, kita yang clean, kita yang nyajiin, kita yang apa.
terus "Kok kamu ini sih untel-untelan?" gitu kan. Dandan dikit biar seger, dandan dikit biar apa, eee, udah gitu badan gue dulu gede banget gitu kan, dan itu selalu dijadiin, ya kalau nggak dijadiin topik, dijadiin bercandaan, dijadiin bahan. Sekarang habis itu apalagi kalau misalnya pas kita lagi makan, kan capek nih, udah habis cuci ini, cuci itu, bersihin ini, bersihin itu, suguhin ini, suguhin itu, terus kan pastinya kan lapar ya, lapar terus makan kan. Nah pas makan itu pasti akan jadi, bukan pasti ya, tapi udah terbiasa. Duh makan terus, makan lagi, nanti tambah ini loh, aduh itu santan semua dan lain sebagainya. Gue yang dulu tadinya dalam hati gue gini loh, kalau misalnya kayak yang beda, beda ya yang namanya kalau orang yang udah dekat ngomong kayak gitu kadang-kadang kita, ya sudahlah bercandain aja. Tapi kalau orang yang nggak kenal-kenal banget terus ngomong hal-hal seperti itu, rasanya, rasanya tuh, mmm, mmm, pengen tak petak gitu, gitu. Nah, ya kemarin akhirnya adalah kali pertama juga lebaran, di mana gue ngerasa apa ya, sangat pede. Pede karena gue nggak bakal kena macem-macem masalah hal-hal tersebut, body shamingan. Karena gue tidak terlalu kurus dan gue tidak, apa ya, dan mereka melihat ini udah pastilah ngelihat tuh, pasti orang yang biasanya ngelihat gue itu pasti, "Hah?" gitu. "Lu ngapain aja, lu ngapain aja?" Dan emang itu yang terjadi. Banyak banget gue yang namanya, pertanyaan, "Lu ngapain aja?" Karena orang-orang yang, apa ya, yang ya adalah beberapa orang-orang yang memang tidak terlalu dekat yang akhirnya ketemu gitu ya pas lagi lebaran, yang dulunya suka membuat itu jadi joke dan lelucon dan mengkritik gua masalah badan gue yang membesar itu, bahkan gue lebih kecil udah dari mereka gitu kan. Dan jadinya akhirnya mereka lah yang nanya, "Lo ngapain aja? Apa aja? Tipsnya apa?" dan lain sebagainya gitu kan. Eee, tapi karena gue tahu rasanya jadi orang yang dikritik ataupun yang diolok-olok ataupun orang yang dikomenin masalah bentuk badan. Sehingga gue yang nggak tega, bahkan nggak kepikiran. Karena memang selama ini, tapi mungkin orang harus ngerasain itu, ya. Orang harus ngerasain bagaimana di posisi itu sehingga mereka tahu rasanya jadi orang yang dikomenin masalah bentuk badannya. Karena gue ketemu beberapa orang yang memang nggak terlalu deket dan akhirnya mereka kemarin banyak ngomong sama gue. Tadi katanya saudara-saudara deket, ya pastinya lah ada ya yang nggak terlalu deket juga. Cuma mudah-mudahan kalian mengerti yang gue maksud dekat, dekat sedekat itu. Iya akhirnya mereka banyak bertanya dan akhirnya banyak ngobrol sama gue. Tapi gue dari zaman dulu pun kalau ngelihat orang, apa ya, kayak ngerasa ngomenin badan orang itu adalah sesuatu yang merupakan pantangan buat diri gue sendiri. Karena mungkin pada saat itu gue tahu bahwa badan gue segede gaubang gitu kan, segede gobang, segede itu. Dan gue sendiri dikomenin mulu gitu loh sama orang. Ngapain gue pakai komen-komenin orang, dan
menurut pengalaman gue dikomenin badan sama orang lain ataupun dikomenin masalah hidup gue, kerjaan, rejeki, berkat gitu kan. Kan kadang-kadang kan begitu. Kalau nggak ditanya ini masalah badan kok gemuk banget, badan kok kurus banget, tanyain gimana kerjaan kamu udah makin apa misalnya kerjaan kamu udah dapat promosi apa ataupun gimana penghasilan kamu udah ada penambahan peningkatan apa gimana apa sukses apa segala macam. Tapi itu nggak ada sih kalau masalah rezeki ya. Tapi kan kadang-kadang ada yang udah punya anak belum, kenapa nggak nikah-nikah, kenapa nggak lulus-lulus. Nah itu pasti ada, bukan cuma di keluarga, ya hampir bukan di mana-mana lah itu terjadi, bahkan bukan cuma di keluarga, ketemu teman juga kadang-kadang ada yang begitu ya, tanpa cari tahu dulu ada apa sih masalahnya, nggak tahu ceritanya. Cuman tahu, oh mestinya orang umur 20 sekian sudah menikah atau sudah punya pasangan, pacar gitu yang kira-kira udah mendekati mau menikah karena kamu menurut umumnya umur sekian kamu itu mestinya sudah mempunyai pasangan hidup dan kamu sudah punya keluarga dan mestinya kalau kamu sudah menikah, sekian lama kamu biasanya harusnya sudah punya anak. Dan kalau misalnya punya anak, kalau satu nggak seru. Suka nggak sih? Pernah menghadapi hal-hal semacam itu? Pernah. Kalau gue sih pernah. Tapi kalau masalah punya anak, masalah punya anak, masalah udah nikah itu nggak sempet. Karena kita sebelum ditanya dan sebelum umur yang biasanya orang, itu kita udah duluan. Iya, tapi masalah yang anak sempat karena gue nggak langsung punya anak. Jadi kapan dong punya anak kan sudah menikah, kan udah berapa tahun menikah, kok belum punya anak, mana anaknya? Itu gue sempat yang dan itu gue lihat terjadi dan kejadian sama sepupu-sepupu gue ataupun sama teman-teman gue yang emang iya emang belum ketemu sama jodohnya, satu ya, karena ditanyain udah kawin belum, udah kawin belum, udah kawin belum. Gue tuh udah kadang-kadang gini ya, terus kalau udah kita harus menikah cepet-cepet gitu kan, lu mau jamin kalau itu orang bahagia dan lain sebagainya kan enggak. Dia yang ngejalanin, dia yang misalnya pun dia masih belum mau menikah, masih mau nikmatin hidup, masih mau hip hip hura-hura sama hidupnya, masih mau karena biasanya tuh tolak ukur orang kadang-kadang apa ya, mereka pikir itu general, cuma mungkin general buat mereka ataupun cuman buat lingkungan mereka ataupun tempat ya lingkungan lah tempat mereka bergaul, itu seperti itu umumnya rata-rata dan yang terjadi. Tapi mungkin mereka lupa bahwa banyak orang-orang yang punya pikiran berbeda dan itu banyak banget gitu loh. Orang berusaha mengencourage, "Ayo dong cepetan nanti aku kenalin ya, sama si ini ada loh anaknya temenku yang ini." Kan itu kadang-kadang ya, kecuali orangnya minta. Itu beda masalah. Misalnya gini, "Tante ada nggak teman?" Karena gue pernah sempat ditanyain sama teman gue, "Lu punya nggak sepupu pop kalau apa namanya yang belum nikah, umur mungkin masih nggak jauh-jauh dari gue karena dia umurnya gue gitu ya. Lu ada nggak temen ataupun saudara yang lo kenal deket, tahu orangnya baik lah, yang bisa lo kenalin?" Itu beda. Tapi kalau kita yang ngojrok-ngojrokin, nanti aku kenal, itu gue punya ya saudara rasa sahabat lah ya. Saudara rasa sahabat yang mengalami hal itu. Di mana dia sebenarnya menurut dia dan buat dia secara pribadi, gue ngerasa happy hidup sendiri. Gue ngerasa happy walaupun gue udah umurnya, walaupun dia lebih tua umurnya dibanding gue. Dan sampai sekarang dia masih single dan dia itu kalau gue lihat she's really enjoying her life.
Dia bisa ngelakuin apa saja, dia bisa traveling, dia bisa berbuat banyak untuk orang lain karena dia suka services ya, suka apa ya, suka masuk-masuk ke pelosok-pelosok atau daerah-daerah yang banyak anak-anak yang em, apa ya, yang kurang mampu lah ya, ke daerah-daerah yang seperti itu. Dia banyak ngajar di situ, dia banyak bawa bantuan ke sana, dia banyak bawa support lah ke area-area yang masih membutuhkan banyak pendidikan dan lain sebagainya. Dan gue juga setuju gitu loh melihat maksudnya gini. Bayangin nggak kalau dia sudah punya pasangan, dia punya anak, dia nggak akan bisa melakukan hal itu, which is adalah hal yang dia sangat suka dan senangi dari masa dia muda. Dia itu muda udah begitu, kita bilangnya pelayanan gitu ya eh, kalau di apa umat Kristen gitu ya, itu adalah pelayanan. Maksudnya dia mendedicate dirinya untuk melakukan hal-hal itu. Dan dia dari dulu, dari sebelum kerja, dari dia mulai eh, apa ya, dari dia kuliah, dia sudah ada di komunitas itu dan dia memang dedikasi sekali orangnya, dedikasi banget gitu loh, bener-bener all out. Dia benar-benar yang ke sana untuk beberapa minggu gitu ya, untuk ya memberikan waktunya, tenaganya, cinta kasihnya, dan dia suka seperti itu. Dia suka melakukan hal itu. Kebayang nggak loh kalau dia udah punya keluarga, kalau dia udah punya pasangan, kalau dia udah punya anak. Akhirnya kayak gue. Maksudnya apa kayak gue? Gue dulu sempat gitu ya. Gue kadang-kadang diajakin sama dia misalnya kemana, bahkan yang di daerah Jabodetabek pun kalau dia tahu-tahu beberapa spot gitu ya. Ini banyak nih anak-anak yang memang orang tuanya tidak mampu kan, belum kayak sekarang yang ada kartu pintar dan lain sebagainya ya. Nggak, dan mudah-mudahan itu makin diperbaiki, makin dikembangin. Nah, zaman waktu itu belum jalan dan gue sering banyak diajak sama dia ke sini ke situ. Lu kan bisa apa, ngajarin bahasa Inggris kayak ngajarin baca kayak ngajarin apa ataupun kasih cerita sama mereka. Dan gue kadang-kadang ikut gitu loh. Ngikut ataupun misalnya ikut bantuin cari buku, cari baju untuk mereka, sepatu, dan buku sih biasanya ya, buku-buku dan lain sebagainya, ataupun misalnya medicine gitu ya, yang mereka kemungkinan perlu. Pokoknya hal-hal yang benar-benar major-major yang biayanya juga cukup apa ya, cukup ya mereka nggak bisa lah gitu loh. Jadi itulah yang gue kerjakan. Tetapi karena gue punya anak dua dan gue punya keluarga. Tadinya gue suka ikut-ikut, suka ikut gitu. Padahal gue udah punya anak. Sampai suatu hari anak gue komplain ya. Bukan, tapi gue melihatnya bukan, oh kamu anak tidak bisa berempati melihat bahwa orang-orang itu butuh perhatian. Enggak, karena mereka dari kecil gue banyak mendedikasikan diri gue untuk orang. Bahkan anak gue yang pertama sempat gue tidak full men-take care dia gitu ya. Karena gue harus kerja dan dia harus dipegang orang lain. Nah, dia sudah tahu ibunya itu suka ngurus-ngurus orang lain. Sampai saat mereka sudah bisa speak up. Sampai di saat mereka bisa speak up, dan mereka tidak terlalu udah sebesar sekarang, tidak. Tapi mereka akhirnya ngomong tapi dengan in a cute and very sweet way. Mereka bilang sama gue, "Mama, Mama suka ini kan," dia sebutin lah, "Mama suka
Karena gue kadang-kadang suka bawa mereka untuk ngelihat teman-teman yang apa ya, yang susah untuk dapat pendidikan, yang susah bahkan untuk dapetin buku, yang susah bahkan untuk dapetin pensil, untuk bisa nulis, untuk bisa belajar seperti mereka. Maksudnya adalah gue tuh membawa mereka untuk mereka bisa membuka lebih lebar lagi pikirannya dan melihat bahwa dunia kamu tidak sesempit uh, orang-orang di sekitar kamu aja yang kamu lihat. Maksudnya di kalangan sekolah ataupun di tempat bermain dan lain sebagainya, tetapi ada juga teman-teman yang yang ada kesulitan, yang punya kesusahan seperti ini, dan mereka ya jadinya lebih bersyukur. Kayak mereka sekarang karena gue sering seperti itu gitu ya, rasa empati mereka, rasa bersyukur mereka, rasa mereka bisa menghargai di saat kita bisa makan, kita bisa mendapatkan pendidikan, kita punya tempat tinggal, kita punya apa yang mereka punya sekarang. Mereka itu benar-benar apa ya, sangat grateful sekali. Dan gue melihat dari ya apa ya, semangat mereka sekolah dan lain sebagainya itu kelihatan, karena ya itu gue biasa memperlihatkan sama mereka. Bukannya gue takut-takutin nanti kalau nggak belajar jadi begitu, enggak. Biasanya kan seperti itu yang terjadi, tapi mereka melihat gue turun ke sana, gue ngajar, gue misalnya kadang-kadang nyuapin, kadang-kadang menghibur mereka, ngajak nyanyi mereka, dengerin mereka ngobrol, curhat, kesedihan mereka apa, kesulitan mereka apa. Kadang-kadang mereka cuma mau didengar mimpi-mimpinya, mau didengar keinginannya, mau didengar kebutuhannya. Kadang-kadang mereka juga pengen berinteraksi sama kita dan dilihat. Dan gue memang tidak memperlakukan mereka seperti apa ya, ada gap di antara kita, enggak. Ya gue melihat, karena gini. Sorry kalau misalnya agak belepotan ya, maksudnya ke sana kemari, karena gue juga mau memperlihatkan, mau mengajarkan sama anak gue seperti ini. Biasanya gue nanya, kamu mau jadi apa kalau udah gede? Mereka bisa dengan lugas dan dengan pasti menjawab, aku mau jadi dokter. Soalnya kan misalnya nih, ibuku, nenekku sakit, tapi kita nggak punya uang. Jadi akhirnya mereka kayak waktu itu kehilangan ibunya, kehilangan neneknya, karena nggak bisa beli obat, karena nggak bisa aku pengen jadi dokter. Jadi aku bisa ngobatin teman-temanku supaya mereka nggak usah kehilangan mamanya gitu kan. Ya hal-hal seperti itu, atau nanti bapakku sakit nanti. Hal-hal seperti itu mereka tuh, walaupun itu mungkin adalah jawaban yang sangat simple, tapi itu adalah satu yang menginspirasi dan membuat mereka ingin mengejar sesuatu. Di mana yang gue lihat di saat gue misalnya lagi ada menghibur anak-anak yang dari keluarga yang cukup beruntung, yang berkecukupan, saat gue tanya, kamu mau jadi apa sekarang? Jawab dalam 5 detik. 1, 2, 3. Dan itu banyak sekali terjadi. Nggak tahu aku mau jadi apa ya? Mau jadi apa ya? Mau jadi apa ya nantinya ya? Bingung. Banyak, bahkan bukan seorang anak yang, tapi gue nggak bilang itu semua. Banyak yang gue temuin seperti itu.
Tapi yang gue lihat saat gue mempertanyakan hal itu di tempat dimana gue dulu juga ikut ya sekarang dari belakang layar. Kalau dulu benar-benar turun ke lapangan. Saat gue menanyakan hal itu sama mereka, mereka bisa menjelaskan dan mereka bisa ngejelasin kenapa gue pengen jadi itu. Bahkan kadang-kadang saya mau jadi pemain sepak bola terkenal karena saya suka main bola. Di sini nggak ada lapangan bola. Itu pun buat gue adalah satu base gitu loh, satu landasan yang bisa, maksudnya apa ya, kayak satu uh, satu hal yang mengencourage seseorang dari hal-hal yang kecil. Tapi itu apa ya, punya apa ya, punya bobot emosional tersendiri karena itu kan mempengaruhi dia punya emosi. Duh, gue pengen main bola tapi gue nggak bisa main bola. Gue harus bisa nih sampai bisa main bola, sampai gue bisa terkenal supaya gue bisa main bola sepuasnya. Dari hal sesimpel dan sekecil itu kadang-kadang itu bisa mengencourage seseorang. Karena dulu kenapa gue jadi gila banget pengen namanya kerja. Emang ini gak sehat tapi mungkin. Tapi ini bisa ngasih tahu kalian bahwa hal sesimpel itu bisa mengencourage seseorang untuk bisa bahkan menghasilkan atau mengerjakan hal yang lebih. Gue dulu gue tuh suka jajan. Gue suka jajan, gue suka makan pokoknya ya. Tapi karena orang tua gue, ya gue udah pernah cerita ya belum sama lo ya. Yang bekerja itu kan bokap gue, nyokap gue mencari-cari tambahan, ya. Tapi bokap gue pun tidak bisa full untuk kita semua karena dia harus membiayai juga keluarganya yang ada di kampung halamannya. Sehingga ya kita ya terbatas sekali. Jadi gue nggak dapat uang jajan. Gue nggak dapat uang jajan tapi gue pengen jajan kan. Gue ngeliatin teman-teman gue pada jajan ini, pada jajan itu. Lu bayangin aja zaman dulu. Itu yang namanya di depan sekolah, mau sekolah swasta, katolik, kayak sekolah negeri, semua sekolah. Di depannya itu sekian banyak gerobak. Kedai-kedai. Tapi sekian banyak jajanan yang menarik hati. Dimana gue pada saat itu gue gak punya uang jajan dan gue, kenapa gue gak bisa jajan nih? Karena buat bokap gue, kalau lo pengen jajan, lo sediain dari rumah, lo bawa sendiri dari rumah. Misalnya, karena nyokap gue selalu sedia gitu ya, nasi kayak roti juga ada. Kamu tinggal pilih mau bawa nasi, nanti ditambahin telur ataupun apa gitu ya, ataupun nasi goreng, ataupun lo mau bawa roti yang simple. Pilihannya cuma 2. Aku mau somai, mau batagor, mau bakso, mau es limun, es potong, gue mau permen, gue mau gorengan, wah segala sesuatu itulah kan. Dan gue dari ngeliatin, aduh temen gue enak banget gitu kan ya, bisa ini. Akhirnya gue jual lah makanan gue gitu kan. Nih gue punya nasi goreng, lo mau gak? Akhirnya barter. Dan akhirnya ya gue udah pernah mendiskusikan ataupun gue pernah ngobrolin ini di podcast mungkin sebelum-sebelumnya ya, yang masalah apa sih, apa ya, membuka peluang kerja buat diri sendiri, apalah pokoknya begitulah, untuk cari uang lah pokoknya. Itu gue udah lakuin dari zaman sekolah. Bukan cuman ngejual bekal gue sih, tapi akhirnya gue ngumpulin duit, akhirnya gue jualin nasi uduk, sampai segitunya gue
itu kayak Silk Road, tau nggak? Silk Road. Jadi merchant. Gue beli di pangkalan, gue beli di lampu merah. Ingat banget tuh gue, lampu merah. Nggak jauh dari sekolah gue ada nasi uduk, itu gue bawa ke sekolah, gue naikin gitu loh, gue naikin harganya, gue jualin sama anak-anak di situ. Dan ya itu ya hal-hal seperti itu berawal dari keinginan gue pengen jajan. Iya sesimpel itu. Dan selanjutnya kadang bukan mau jajan di situ lagi. Kenapa gue dulu sampai ngajar, sampai gue kuliah, gue nggak banyak main, gue banyak kerja sambilan, sambil kuliah gue sambil kerja, sambil kuliah gue sambil kerja, karena gue mulai naikin. Jadi kan ya awal-awal sekolah sejauh apa sih, paling udah selesai nih dicobain satu-satu jajanan di sekeliling sekolah gue mulai yang gue juga kan pengen hangout sama temen gue ke PI Mall. Zaman dulu masih PI Mall mainannya. Iya, kalau ke sana teman-teman gue misalnya makan bakmi itu yang enak itu, ataupun misalnya ya di mana lah restoran-restoran di situ kan ada ya fast food eh, yang banyak bertaburan itu, pengen nonton, gue nggak bisa. Nah itu mulai ningkatin apa ya, lo bakal ningkatin permainan lo gitu, lo bakal ningkatin apa yang harus gue jual lagi nih gitu kan, ataupun gue harus jual dengan kuantiti yang lebih banyak. Udah naik segitu, terus kita naik kan kuliah tempat tongkrongannya juga beda, makanannya juga, iya makanannya juga mulai mulai juga agak berbeda, kantinnya juga harganya juga beda gitu. Dan udah mulai yang wah udah mulai ada dulu kan ada kafe-kafe yang besar-besar yang pakai PH segala macem, itu udah mulai kebuka dan udah mulai wah gila, gue pengen ke sana, gue nggak cuman minum doang, gue pengen ke sana dan gue pengen makan apa aja yang gue suka gitu kan. Jadinya iya harus apalagi cari lagi uang dan cari dari sumber yang berbeda, cari dengan hal yang berbeda. Dan itu kan berawal dari aku mau jajan. Sesimpel itu loh. Tapi itu mempunyai satu muatan emosional. Lu bayangin aja, anak sekolah, aku nggak punya uang jajan, aku pengen jajan kayak teman-teman aku, ngeliatin temen beli es limun. Lu tau nggak es limun? Gue nggak tahu kalau lu satu era sama gue, mungkin lu masih tahu yang namanya es limun. Yang di es limun orange sama grape, apa anggur sama sama jeruk, atau strawberry ini sama apa, sama ada yang nama rasanya cola apa apa, gue nggak ngerti deh. Pokoknya sirup sama sirup dicampur. Kalau sekarang gue kayak giling itu sugarnya. Dulu sih nggak mikir begitu. Tapi iya itu bermuatan emosional, emosi-emosi tertentu, karena pas begitu ngelihat itu rasanya tuh yang aduh aku pengen sekali, oh dia kok enak banget ya bisa itu ngeliatin orang, apa, ngeliatin teman-teman gue misalnya beli cilok lah, beli apa sih yang pakai saus kacang yang bulat-bulat, gue nggak ngerti deh, tapi kecil-kecil, tapi bukan cilok, lebih kecil lagi, gue nggak ngerti apa itu, tapi kayaknya sih sejenis gitu ya, cuman dia nggak lebih solid gitu loh, tingkat kesolidannya tuh nggak sesolid cilok. itu itu sampai sekarang gue cari-cari gue nggak pernah ada. Ya hal-hal seperti itu yang gue lihat, dan itu bikin gue berpikir, dan itu yang bikin gue iya ingin melakukan sesuatu supaya gue bisa membuka jalan dan membuat gue bisa sampai pada waktu gue kuliah itu, gimana caranya gue bisa makan di kafe gede itu, gimana caranya gue bisa makan eh, di tempat-tempat yang mahal-mahal itu, ngerasain makanan mereka.
ngerasain apa sih gitu loh. Mungkin buat orang, ya ampun sampai segitu ya. Tapi itu bisa memicu lo untuk melakukan sesuatu yang lo bahkan nggak pernah pikirin. Ya mungkin kalau didengar orang, ya ampun segitunya banget sih. Lo sampai pengen apa ya? Iya sampai pengen pengen melakukan segala hal yang bisa lo lakukan sampai lo bisa kerja mati-matian karena lo pengen jajan. Tapi kalau gue pikir-pikir, hal yang mungkin kedengeran simple itu bisa bikin gue ngajar, bisa bikin gue kerja di PH, bisa bikin gue kerja di klinik, bisa bikin gue kerja di radio dan lain sebagainya gitu loh. Maksudnya dan ya itu membuat gue ke jalan-jalan yang apa ya, yang gue nggak pernah tahu bahwa gue bisa. Jadi hal yang sesimpel itu, hal yang secetek mungkin itu gitu ya, mungkin buat beberapa orang hal itu terlalu cetek, tapi hal secetek itu bisa bikin lo punya ide dan bisa mengekspos lo ke hal-hal yang sebenarnya bisa lo lakuin. Itu. Gue tadi lagi ngomongin lebaran, tapi jadi ngomongin begini. Tapi bener, dan dari situ memang anak-anak gue jadi lebih ini ya, lebih oh iya ya, mereka sangat tahu belajar gitu loh. Mereka itu sangat tahu apa yang mereka pengenin. Masa gue kalah? Masa aku nggak tahu cita-citaku apa? Masa aku nggak tahu aku pengen jadi apa dan apa yang pengen aku lakuin kalau udah gede? Semangatnya mereka belajar, semangatnya mereka eh, pengen baca gitu ya. Dan akhirnya ya itu memacu mereka juga di dalam studinya anak-anak gue. Apalagi yang nomor satu itu kayaknya kena sekali gitu ya. Satu hal yang dia dia mungkin membuat dia berpikir. Bahkan sekarang tuh gue tuh suka yang aduh istirahat dulu ya bang, kamu udah belajar loh dari kayak sekarang kan libur itu mereka akan akhir semester gitu ya, akhir apa ya, tahun ajaran, mereka harus siap-siap untuk ujian akhir, dia mau naik kelas 3. Itu dia tiap hari dia tetap bangun dan dia tidur biasa seperti dia sekolah. Dia bangun, dia habis sarapan, dia paling ngecek-ngecek sebentar, apalah di dalam gadgetnya gue nggak ngerti. Jam 8 dia naik, dia belajar. Seperti biasa saat dia sekolah. Bahkan kadang-kadang yang sebelum-sebelumnya karena juga apa ya, gue nggak ngerti deh kenapa gitu. Dan gue bilang, apa, ya ingat kamu juga kadang-kadang tetap harus bisa menikmati masa muda kamu, bisa enjoy juga, jangan terlalu put the pressure gitu loh sama diri kamu. Itu gue selalu ingetin sama anak-anak gue. I know that you want to be the best, tapi don't put pressure gitu loh. Terlalu too much. Karena kalau udah too much, itu berarti udah gak sehat. Tapi kalau kamu merasa enjoy, go ahead. Gue tuh selalu begitu gitu loh. Gue bilang sama mereka, gue gak pernah yang namanya expecting kamu harus dan harus gue nge-force gitu ya anak-anak gue untuk jadi yang the best lah, untuk yang selalu perfect. Gue nggak menuntut elu untuk jadi yang perfect, tapi give your best. Karena apa? Lu melakukan yang apa ya, as best as you can itu bukan untuk gue, tapi itu adalah untuk lu, untuk hidup lu, untuk masa depan lu. Gua enggak, lu nggak usah pikirin gua. Di sini gue cuma support lu supaya bisa dapat apa ya, jalan pendidikan sebaik yang ataupun sejauh yang lu pengen. Kalau gua masih sanggup, gua akan ngelakuin. Tapi the most important adalah lu. Kalau lu mulai nggak happy, lu mulai ngerasa under pressure, lu mulai ngerasa
stres dan lain sebagainya. So you may be doing something wrong gitu kan, or you're doing it wrong. Jadi lo harus cari gitu loh. Apa yang lo bisa lakuin yang bisa juga membuat lo, karena sesuatu yang mereka itu yang gue selalu pesen sama mereka, dapetin bidang yang memang membuat kamu jatuh cinta, menyenangi. Karena apa? Kamu akan curious about it gitu ya, kamu akan pengen tahu, kamu pengen ngulik ini, kamu pengen lihat dari segala arah, kamu pengen ngutak-ngatik ini. Tapi kalau kamu memilih satu bidang yang kamu nggak bisa enjoy di situ, ya kamunya akan pada satu titik kamu capek, pada satu titik kamu akan males dan bosan. Jadi pilih sesuatu yang membuat kamu selalu ngerasa excited. Bahkan waktu kamu dihadapin dengan teori, kamu bisa gitu loh merasa ini part of something yang dia suka gitu loh. Ya gitu. Dan 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 ya mereka mengetahui hal-hal tersebut, cuman pada satu ketika yang kembali lagi ke awal, saat mereka bisa speak up, mereka ngomong sama gue, kan mama suka ya, mama happy gitu kan, ya on service to others, tapi boleh nggak kita minta diurusin? Bagaimana bisa aku menolak itu? Dan gue saat mereka ngomong gitu, gue ngerasa ketampar sekali. Karena apa? Mungkin kalian pernah ingat satu quote dari Mother Teresa. Dia bilang, charity start from home. Waktu mereka ngomong kayak gitu, gue ngerasa, oh my God, ternyata gue sibuk di luaran sana, memberikan waktu dan tenaga dan diri gue, tapi orang-orang yang ada di dalam rumah gue ternyata merasa kekurangan. Itu gue ngerasa, oh itu gue aduh sorry banget. Dan di situ gue bilang sama orang yang biasanya sama gue lah gitu loh, dan gue suka ngikut dia. Gue sekarang bantu dari belakang layar aja. Karena gue sekarang mau konsen sama anak-anak gue, sama suami gue yang selama ini banyak gue tinggalin, banyak kehilangan waktu dari guenya gitu loh. Makanya waktu itu kali lu pernah sempet denger atau belum ya? Ya, gue dulu banyak ngelakuin ini dan gue mulai memangkasin kerjaan-kerjaan dan hal-hal yang gue lakuin karena itu anak gue sudah mulai speak up gitu ya, bahwa mereka gue butuh ma gue dan gue butuh lo ada di sini, gue butuh gue pengen lo ada di sini gitu loh. Dan menurut gue mungkin buat beberapa, kalau mungkin buat orang-orang sebagian yang mendengar, wah ego sekali anaknya. Buat gue, mereka tidak ego. Mereka hanya mengklaim apa yang memang seharusnya gue lakukan. Dan mereka udah banyak mengalah dari kecil sampai gede gitu ya. Maksudnya mengalah dari saat sebelum mereka bisa speak up, mengutarakan perasaan bahwa mak, gue tuh butuh lu loh. Dan mereka tahu bahwa mereka harus ngomong sama gue. Mereka banyak gue tinggal, banyak harus, misalnya Sabtu, bahkan hari-hari biasa kadang-kadang gue nggak ada di rumah untuk melakukan hal-hal lain di luar gitu.
Begitu ngobrol-ngobrol nggak karuan, nggak ada juntrungan kita kali ini di podcast Selepas Senja. Maaf agak kemana-kemana, tapi emang sih, emang iya, gue selalu setiap kali gue minta maaf. Minta maaf ya, gue nggak teratur ngomongnya. Minta maaf ya, gue kemana-mana ngomongnya. Minta maaf ya, gue ngomongnya ngaco ataupun nggak ada juntrungannya. Tapi ya memang setiap kali gue ngomongin hal-hal seperti itu. Tapi ya tidak apa-apalah. Untungnya masih ada teman-teman yang setia nungguin gue dan setia mendengarkan podcast ini. Terima kasih banget juga udah didengerin, disupport, dibantu semangat. Pokoknya energi positifnya selama ini terima kasih banget. Semoga kalian, dan ini gue gak akan berhenti-berhenti, gue selalu akan mengucapkan hal ini. Gue selalu ngarepin lo semua sehat, lo semua diberikan kelancaran. Dan apa ya, kayak masih pada libur gak sih? Mulai beraktivitas hari Senin bukan? Ya pokoknya selamat menikmati hari-hari kalian bersama orang-orang terkasih kalian ya. Baik-baik semuanya, aman-aman semuanya. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. See you. Alice Leons out.